Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Para siswa dan siswi MA Nahdlatul Muslimin kelas 11 yang berbahagia, kita bersama lagi dalam mata pelajaran fikih, dan kali ini kita akan membahas tentang diat, yaitu salah satu bentuk sanksi dari tindak pidana jinayat. Baik, kita mulai para siswa. Diat secara bahasa artinya denda atau ganti rugi pembunuhan. Sedangkan arti secara istilah adalah sejumlah harta yang wajib diberikan karena tindakan pidana, diberikan kepada korban kejahatan atau wali korban, atau diberikan kepada pihak terbunuh atau pihak yang teraniaya. Adapun maksud dan tujuan disyariatkannya diat adalah untuk mencegah praktek pembunuhan atau penganiayaan terhadap seseorang yang semestinya mendapatkan jaminan perlindungan jiwa. Diat mempunyai beberapa sebab. Yang pertama adalah pembunuhan sengaja yang sudah dimaafkan. Artinya pelakunya sudah dimaafkan oleh pihak terbunuh atau keluarga korban. Dalam hal ini pembunuh tidak dihukum qisas, akan tetapi wajib bagi pembunuh tersebut untuk menyerahkan diat atau denda kepada keluarga korban. Sebab yang kedua adalah pembunuhan seperti sengaja. Yang ketiga, pembunuhan tersalah. Yang keempat, keluarga dari pembunuh yang melarikan diri. Maksudnya, pembunuh yang melarikan diri akan tetapi identitasnya sudah diketahui secara jelas. Maka dalam hal ini diat dibebankan kepada keluarga pembunuh. Sebab yang kelima adalah qisas yang sulit dilaksanakan. Ini terjadi pada jinayat ala madunan nafsi, yaitu tindakan pidana yang terkait dengan melukai anggota badan atau menghilangkan fungsinya. Macam-macam diat ada dua. Yang pertama, diat mughaladzah atau denda berat. Yang kedua, diat mukhafafah atau denda ringan. Adapun yang dimaksud dengan diat mughaladzah atau denda berat adalah membayar denda sebanyak 100 ekor unta. Ini disebut diat penuh. 100 ekor unta tersebut terdiri dari 30 ekor hiqqah, yaitu unta betina yang umurnya sudah 3 sampai 4 tahun, ditambah 30 ekor jadza'ah, yaitu unta betina yang berumur 4 sampai 5 tahun, ditambah 40 ekor khilfah, yaitu unta betina yang sedang bunting. Jumlah genap 100 ekor unta. Dasarnya adalah man qatala muta'ammidan dufi'a ila awliya il maqtul fa insya'u qatalu wa insya'u akhadud diyah
Wahia thalathuna hiqqatan wa thalathuna jada'atan wa arba'una khilfatan. Rawahut Tirmidzi. Artinya, barang siapa yang membunuh dengan sengaja, maka hukumnya diserahkan kepada keluarga korban. Jika mereka menghendaki, maka dapat mengambil hukum qisas. Tetapi jika keluarga tidak menghendaki mengambil hukum qisas, maka mereka dapat mengambil diat berupa 30 unta hiqqah, 30 unta jada'ah, dan 40 unta khilfah. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang wajib membayar diat mughaladhah, pertama yaitu pelaku pembunuhan sengaja yang sudah dimaafkan oleh keluarga korban. Dalam hal ini diat harus diambilkan dari harta pelaku dan dibayarkan secara kontan sebagai pengganti qisas. Yang kedua, yang wajib membayar diat mughaladhah adalah pelaku pembunuhan seperti sengaja. Diat dibebankan kepada keluarga pembunuh dan diberikan kepada keluarga korban secara diangsur selama 3 tahun, setiap tahunnya dibayar sepertiga. Sedangkan yang wajib membayar diat mughaladhah yang ketiga adalah pelaku pembunuhan di tanah haram atau tanah Mekah, atau melakukan pembunuhan pada bulan-bulan haram seperti yaitu bulan Muharram, bulan Dzulhijjah, bulan Dzulqa'dah, dan bulan Rajab, serta pembunuhan terhadap mahramnya. Diat mughaladhah ini terjadi disebabkan Islam sangat menghormati 3 hal tersebut. Maka selayaknya pembunuhan atau pelaku tindak pembunuhan mendapat hukuman yang lebih besar. Diat yang kedua adalah diat mukhaffafah, yaitu denda ringan, yaitu membayar denda sebanyak 100 ekor unta. Ini juga disebut diat penuh, dan 100 ekor unta itu terdiri dari 20 ekor hiqqah, yaitu unta betina berumur 3 sampai 4 tahun, 20 ekor jada'ah, unta betina umur 4 sampai 5 tahun, ditambah 20 ekor bintu makhod, yaitu unta betina yang berumur lebih dari 1 tahun, ditambah 20 ekor bintu labun, yaitu unta betina yang umur lebih 2 tahun, dan ditambah 20 ekor ibnu labun, yaitu unta jantan yang berumur lebih 2 tahun. Sedangkan yang menjadi dasar dari denda mukhaffafah tersebut adalah sebuah hadis, diatul khata'i akhmas, isyruna hiqqatan wa isyruna jada'atan wa isyruna binta makhadin wa isyruna binta labunin wa isyruna ibna labunin. Rawahud Daruqutni. Artinya diat khata' diperincikan 5 macam, yaitu 20 hiqqah, 20 jada'ah, 20 bintu makhad, 20 bintu labun, dan 20 ibnu labun. Hadis riwayat Daruqutni. Sedangkan yang wajib membayar denda ringan atau diat mukhaffafah, yang pertama adalah pelaku pembunuhan tersalah. Diat ini dibayarkan dengan cara diangsur selama
3 tahun, yaitu setiap tahun dibayar 1/3. Yang kedua adalah pelaku pidana yang berupa menciderai anggota tubuh atau menghilangkan fungsinya yang telah dimaafkan oleh korban atau keluarga korban. Para siswa, tidak semua negara mempunyai binatang unta. Seperti di Indonesia, iklimnya tidak cocok untuk spesies unta. Maka jika dia tidak bisa dibayarkan dengan unta, maka harus dibayar dengan sesuatu yang seharga dengan unta. Tadi adalah diat pembunuhan. Sekarang macam-macam diat penganiayaan. Dengan penjelasan 1, wajib membayar 1 diat penuh, yaitu sebanyak 100 ekor unta bila pelaku memotong anggota badan tunggal seperti hidung, lidah, kemaluan, dan lain-lain, atau memotong sepasang anggota badan seperti sepasang mata, sepasang telinga, sepasang tangan, atau sepasang kaki, dan lain-lain. Dalilnya wafir rijlaini diyatun, akhrajahu Abu Dawud wa ghairuhu. Pada memotong kedua kaki ada 1 diat penuh. Hadis riwayat Abu Dawud dan lainnya. Hadis yang kedua, wafil yadaini ad-diyatu, akhrajahu Abu Dawud wa ghairuhu. Pada memotong kedua tangan ada 1 diat penuh. Hadis riwayat Abu Dawud dan lainnya. Kedua riwayat tersebut menegaskan bahwa pelaku tindak pidana pemotongan anggota tubuh tunggal ataupun anggota tubuh berpasangan wajib membayar diat penuh setelah korban atau keluarga korban memaafkannya. Jika korban ataupun keluarganya tidak memaafkan, maka pelaku dihukum dengan hukum qisas. Yang kedua, wajib membayar setengah diat berupa 50 ekor unta jika memotong salah satu anggota badan yang berpasangan. Dalilnya wafil udhuni khamsuna minal ibili, rawahul Baihaqi. Dalam merusak 1 telinga ada diat 50 ekor unta. Hadis riwayat Baihaqi. Yang ketiga, wajib membayar 1/3 diat jika melukai tubuh sampai organ dalam, seperti melukai kepala sampai ke otak. Yang keempat, membayar denda 15 ekor unta jika melukai sampai kulit mengelupas. Yang kelima, membayar 10 ekor unta jika menyebabkan jari tangan atau jari kaki terputus. Setiap jari dihitung 10 ekor unta. Yang keenam, membayar 5 ekor unta jika menyebabkan gigi tanggal. Setiap gigi dihitung 5 unta. Adapun teknis pembayaran diat, jika diat tidak bisa dibayarkan dengan unta, maka dibayarkan dengan harga setara dengan harga unta. Diat janin. Gugurnya janin akibat tindak kejahatan kepada ibunya, baik
disengaja ataupun tidak disengaja, maka pelaku wajib membayar ghurrah budak, yaitu denda yang nilainya setara dengan 5 ekor unta. Demikian tadi adalah beberapa ketentuan tentang diat baik mughaladhah maupun diat mukhafafah. Adapun ketentuan-ketentuan terhadap pemotongan, menghilangkan fungsi atau membuat cacat anggota badan yang belum ada ketentuan hukumnya sebagai tersebut di atas, maka vonis diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan hakim. Hukum-hukum yang diserahkan kepada kebijaksanaan hakim karena belum ada ketentuan hukum yang baku, maka disebut takzir. Para siswa, dari pembahasan diat yang kelihatannya seperti berat seperti itu, jelas mengandung beberapa hikmah, yaitu yang pertama mencegah pertumpahan darah, yang kedua obat hati bagi korban dan keluarganya, yang ketiga penghapus balas dendam. Sampai titik ini semakin bisa dirasakan bahwa diat merupakan media syar'i yang sangat efektif untuk pencegahan tindakan kriminal atau tindak pidana jinayat. Para siswa, demikian dulu yang kita bahas. Untuk materi selanjutnya yaitu kafarah, insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.